selamat datang di podcast Sila tentang Indonesia. Hari ini kita akan berdiskusi membahas tentang visualisasi bangsa dalam waktu yang singkat namun bermakna bersama saya, Reskiana Lukman, dan 4 suara inspiratif yang kami hadirkan di sini yang siap berbagi pandangan. Mungkin kita bisa menyapa rekan-rekan dulu. Ada Bapak Saman. Selamat pagi, Pak Saman. Ya, pagi Mbak Reski. Saya di sini sebagai pengusaha muda. Dan ada Bapak Randi. Ya Mbak, halo. Saya perkenalkan ya, nama saya Randi. Background saya itu sebagai pegiat seni. Dan ada Ibu Amita. Selamat pagi, Ibu Amita. Pagi Mbak Reski, terima kasih Mbak Reski. Saya di sini bisa dipanggil Gita ya, sebagai ibu rumah tangga di sini saya backgroundnya. Oke, dan terakhir ada Ibu Christine. Selamat pagi, Ibu Christine. Selamat pagi, Bu. Kenalkan saya Christine. Saya di sini sebagai pelajar SMA. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di dalam diskusi podcast Kilat. Selamat siang, karena waktu kita terbatas. Jadi mari kita langsung mulai saja. Mungkin di pertanyaan yang pertama, apa yang ada di benak teman-teman ketika mendengar visualisasi bangsa? Mungkin coba kita lihat dari 4 rekan-rekan yang sudah hadir. Kita mulai dari Ibu Christine. Baik, kalau menurut saya visualisasi bangsa yang saya ketahui yaitu seperti contohnya gambar pahlawan di buku sejarah, terus ada upacara bendera setiap hari Senin, kurang lebih begitu, Bu. Oke, terima kasih Ibu Christine. Kita coba mendengar pendapat dari Bapak Randi. Sebagai pegiat seni ya, visualisasi bangsa itu seperti pertunjukan seni yang menggabungkan unsur tradisional dan modern. Sekali Bapak Randi. Coba kita lanjut ke Bapak Saman. Baik, kalau saya melihat ini seperti logo Indonesia di Made in Indonesia, logo Made in Indonesia di produk Indonesia di luar negeri. Oh, baik. Jadi lebih ke arah produk Indonesia yang dipasarkan di luar negeri. Coba kita mendengarkan pendapat dari Ibu Amita. Iya, halo Mbak. Iya, yang terlintas di benak saya sebagai ibu rumah tangga visualisasi bangsa itu adalah gotong royong saat membersihkan lingkungan kampung, Mbak. Baik. Mungkin kan padat dan jelas dari rekan-rekan yang sudah hadir. Dan mungkin ada juga yang melihat dari aspek kecil seperti upacara bendera setiap Senin yang menggambarkan bagaimana visualisasi dari bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Ada yang dari aspek ekonomi seperti kita melihat produk Indonesia di pasar global yang menggambarkan bagaimana identitas Indonesia yang masuk ke dalam produk tersebut. Nah, lanjut. Sekarang coba kita bergeser tentang bagaimana visualisasi ini bisa membangkitkan rasa cinta kita kepada tanah air. Sekiranya apa sih visualisasi yang bisa memberikan rasa dari kita sendiri untuk cinta terhadap tanah air? Baik, Coba dari ya, silakan. bisa saya ya. Kalau saya misalnya ini. Yang contoh tadi ya, misalnya kita melihat logo-logo Made in Indonesia di luar negeri, ambil contoh misalnya Indomie. Terkadang kalau kita melihat orang luar negeri makan Indomie itu, kadang kita punya rasa bangga tersendiri ketika melihat itu. Wah, itu produk Indonesia, itu produk Indonesia.
Jadi saya harap dengan adanya seperti itu bisa memotivasi kita untuk terus menciptakan produk-produk yang berkualitas untuk bisa dinikmati oleh dunia. Ya, setuju sekali Bapak Saman bagaimana kita melihat Indomie merepresentasikan Indonesia dan bahkan mungkin rekan-rekan di sini pernah mendengar bagaimana negara-negara di Afrika yang beberapa kali mengakui bahwa Indomie itu adalah produk dari mereka. Nah, tentu itu adalah suatu kebanggaan dari diri kita sendiri betapa populernya Indomie di wilayah benua Afrika tentunya. Nah, mungkin ada pendapat dari rekan-rekan yang lain di sini. Ada Baparan. Ya, silakan Ibu Ya, Antara. kalau saya kan tadi bilang di benak saya itu visualisasi bangsa itu contohnya gotong royong. Nah, di situ dengan gotong royong itu dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita ya, Mbak. Gitu. Betul sekali. Gotong royong yang paling dekat dari diri kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia. Dan ada Ibu Christine. Baik, menurut saya, Bu, kalau visualisasi ini seperti mengingatkan kita akan perjuangan para pendahulu dan pentingnya kita bagaimana kita menghormati bangsa Indonesia, apalagi kita menghormati perjuangan mereka yang menghasilkan sebuah kemerdekaan seperti kita menghormati bendera seperti itu, Bu. Jawaban yang sangat baik dari Ibu Christine. Mungkin kita coba lanjut ke Bapak Randi. Seperti apa perspektif Bapak? Kalau dari segi sudut pandang pegiat seni ya, visualisasi itu kita bisa tunjukkan dengan menunjukkan kekayaan budaya kita dan mengajak para generasi muda untuk melestarikannya, Bu. Ya, tentu saja generasi muda harus berperan dalam proses menumbuhkan, membangkitkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Karena kita adalah agen perubahan. Oke, poin yang sangat relevan dari seluruh rekan-rekan semua. Coba kita mengkaji lebih dalam. Uh, kita mengetahui bahwa saat ini adalah era digital, di mana budaya-budaya dari luar itu bisa dengan sangat mudah masuk ke Indonesia. Kira-kira dari aspek era digital itu ada positif dan negatifnya. Bagaimana kita sebagai katakanlah masyarakat Indonesia bisa meningkatkan visualisasi bangsa ini dengan memanfaatkan kondisi atau era digitalisasi itu dengan hal-hal yang positif, khususnya dalam aspek meningkatkan visualisasi dari bangsa itu sendiri. Coba mungkin saya penasaran dengan pandangan pegiat seni dari Bapak Randi Mursalin. Ya, baik. Eh, untuk meningkatkan visualisasi bangsa di era digital itu ada banyak ya. Salah satunya yaitu mengadakan pertunjukan seni virtual yang bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Ya, menarik sekali Bapak Randi, bagaimana kemudian kita bisa mengadakan pertunjukan seni secara virtual yang bisa dikatakan bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Dan ini butuh inovasi khususnya dari para generasi muda juga yang melek terhadap digital untuk bagaimana konsep ini bisa diimplementasikan. Coba kita lanjut ke Ibu Christine. Sebagai seorang anak Gen Z ya, Bu, saya yang sering aktif di media sosial tuh menurut saya kita harus meningkatkan visualisasi bangsa ini melalui kayak pembuatan video konten-konten edukatif dan kreatif tentang misalnya sejarah, budaya Indonesia, terus kita upload di media sosial kita. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali, terutama dari pelajar. Pelajar itu biasanya sangat suka membuat konten, terutama kita lihat di TikTok ya. Jadi kita bisa memanfaatkan gairah dari anak-anak muda untuk membuat konten yang spesifik tentang sejarah dan budaya. Coba kita lanjut ke Ibu Amta.
Mungkin kalau saya akan mengajak keluarga dan teman untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya yang dilakukan secara online ya untuk meningkatkan visualisasi bangsa di era digital saat ini. Baik, lanjut kita ke Bapak Saman. Nah, baik ya, terima kasih Ibu Reski. Jadi dari sudut pandang pengusaha mungkin lebih fokus bagaimana menggunakan apa media sosial ini untuk mempromosikan produk-produk lokal dan membangun brand-brand Indonesia di pasar global seperti itu. Ya, setuju sekali. Dari argumen rekan-rekan semuanya, ide-ide yang sangat brilian dan kita harap bisa diwujudkan dan juga yang sudah ada mungkin dapat dikembangkan lebih baik lagi sehingga bisa menyentuh target dari Indonesia khususnya dalam visualisasi Indonesia itu sendiri. Terakhir, apa pesan dari rekan-rekan semua untuk para pendengar kita saat ini? Coba kita dengarkan dulu pesan dari Ibu Amka. Ya, kalau saya mungkin akan menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada anak-anak sejak usia dini ya, sedini mungkin. Sip. Lanjut kita ke Bapak Randi. Ya, kalau saya sih ya teruslah berkarya dan menginspirasi dengan seni yang mencerminkan identitas Indonesia. Dan ada Bapak Saman. Ya, kalau saya jadilah pengusaha yang berintegritas dan tetap memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia. Oke, dan terakhir kita punya Ibu Christine. Kalau dari saya ya Bu, singkat saja, cintai Indonesia dengan aksi nyata dan mulailah dari hal-hal kecil di sekitar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk keempat rekan-rekan yang sudah hadir dalam podcast Kilat ini. Pesan yang sangat menginspirasi, tetapi dan juga topik-topik yang sangat menarik yang sudah dipaparkan atau didiskusikan dari teman-teman sendiri. Tapi sayangnya waktu kita hampir habis. Terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan yang sudah mendengar podcast ini dan semoga podcast Kilat tentang Indonesia hari ini bisa menggugah rasa cinta tanah air kita. Ingat, setiap tindakan kecil bisa memberikan dampak besar bagi bangsa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.